Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Seperti biasa, aku kalau datang tuh mau ngebawain atau ngebahas materi-materi baru. Nah, di sini aku datang dengan membawakan sebuah mata kuliah yaitu mesin listrik. Dimana di sini aku mau bahas satu materi yaitu dasar kontrol motor listrik dan bel starter. Nah, apa sih itu? Ayo kita ulas lebih dalam. Nah, klasik kontrol atau kontrol klasik adalah sistem kontrol konvensional yang menggunakan komponen elektromekanis, bukan PLC maupun microcontroller. Komponen utama dari klasik kontrol ini yaitu ada switch atau push button, MCB atau miniature circuit breaker, kontaktor, relay, overload relay, dan timer. Keunggulan dari rangkaian ini tuh apa sih? Nah, keunggulannya tentu saja rangkaian ini tuh sederhana dan murah, mudah dipelajari, handal untuk aplikasi dasar. Nah, penerapannya biasanya itu pada rangkaian motor listrik, sistem kontrol di rumah, pabrik kecil, workshop, dan sistem hand-on sederhana. Nah, di sini ada komponen-komponen utamanya. Di sini switch atau push button, ini ada relay, ini thermal overload relay, ini MCB, ini kontaktor, dan ini timer. Oke, kita next. Nah, kunci dari rangkaian ini tuh ada 3 jenis. Yang pertama ada normally open dan normally close. Perbedaan normally open dan normally close ini apa sih? Nah, normally open ini dia tuh ketika kita klik atau ketika kita aktifkan dia akan menutup karena pada kondisi awalnya dia tuh sudah membuka, sedangkan normally close itu kebalikannya, dia ketika diklik atau kita aktifkan dia akan membuka. Oke, nah kita langsung masuk ke switch. Switch ini itu apa sih? Nah, switch ini itu dia saklar ya. Nah, di sini aku akan membahas 3 switch aja. Yang pertama itu ada green push button. Ini kalau bisa lihat, green push button ini biasanya digunakan untuk push button on, yaitu untuk menghidupkan, mengaktifkan, atau memulai suatu mesin atau peralatan, dan berjenis NO, yaitu normally open. Dimana kayak yang aku bilang tadi, normally open itu ketika diaktifkan dia akan menutup. Nah, yang tadi ada red push button. Nah, red push button itu yang ini, yaitu push button off untuk menghentikan operasi mesin secara normal dan berjenis NC, normally close, yang kayak aku bilang yang tadi, dimana NC ini ketika aktif dia akan terbuka dan menonaktifkan sistem. Nah, yang ketiga ini ada emergency switch ini. Nah, emergency switch ini digunakan saat ada keadaan darurat. Mekanismenya yaitu push to lock, artinya setelah ditekan akan terkunci dan tidak bisa balik sendiri sebelum diputar atau ditarik untuk reset. Oke, di sini yang selanjutnya ada MCB atau miniature circuit breaker. Nah, ini ada gambaran MCB-nya, 1 fase, ini 3 fase, yaitu komponen yang berfungsi untuk melindungi rangkaian elektrik dari arus berlebih. Arus berlebih dapat terjadi karena short circuit dan overload. Selanjutnya di sini ada kontaktor. Kontaktor sendiri merupakan komponen elektromekanis terdiri dari 3 kontak utama atau main yaitu NO dan beberapa kontak tambahan auxiliary yaitu NO dan NC. Prinsip kerja dari kontaktor ini yaitu ketika tegangan dialirkan ke dalam koil atau kumparan, medan magnet yang dihasilkan akan menarik kontak bergerak dan dari kontak bergerak ke kontak tetap, lalu menutup sirkuit dan mengalirkan daya ke beban. Jadi NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Saat tegangan ke kumparan dihilangkan, medan magnet akan hilang dan daya pegas mengembalikan kontak ke posisi semula sehingga sirkuit terbuka dan beban berhenti. NC kembali NO dan NO kembali ke NC. Jadi ketika kita misalnya menekan push button start, nah itu tegangannya itu masuk ke dalam kontaktor ini. Nah, kontaktor ini yang mengubah NC menjadi NO sehingga NO menjadi NC. Untuk penerapannya bentar kita langsung masuk ke simulasinya. Oke, selanjutnya di sini ada relay. Relay sendiri merupakan komponen elektromekanis yang berfungsi untuk kontrol dan konversi tegangan. Relay sendiri merupakan saklar mekanis yang diaktifkan oleh sinyal listrik.
Prinsip kerjanya sama dengan kontaktor, yaitu digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu lampu motor. Nah, di sini ada tipe-tipe relay, ada SPST, SPDT, DPST, DPDT. Ini aku nggak jelasin apa ya, nggak jelasin secara jelas, aku cuma jelasin secara singkat aja karena inti intinya itu nanti bukan di sini, tapi di next. Terus selanjutnya ada thermal overload relay atau TOR. Itu perangkat listrik yang digunakan untuk melindungi motor dari kelebihan arus, overcurrent atau kelebihan beban, yaitu overload. Tersendiri adalah relay yang mendeteksi arus dan panas dan mengirimkan sinyal untuk memutus sirkuit. Biasanya jika kita tidak memasang TOR, motor akan terbakar sebelum LCD memutus sirkuit. Selanjutnya itu ada time delay relay, yaitu komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus suatu rangkaian listrik berdasarkan pengaturan waktu tertentu. Alat ini menggunakan prinsip elektromagnet dan memiliki kontak saklar yang akan berubah posisinya setelah selang waktu tertentu sejak diberikan sinyal masukan atau daya. Nah, ini ada 3 jenis timer. Perbedaannya apa sih? Yang pertama itu ada on delay timer, yaitu ketika diberikan daya dia akan menunggu 10 detik lalu menyala. Sedangkan off delay timer ini saat daya diputus menyala 10 detik lalu mati. Sedangkan cycling timer yaitu ketika diberi daya akan menyala 10 detik, mati 10 detik, menyala 10 detik dan seterusnya sampai dayanya diputus. Selanjutnya itu ada rangkaian pengunci atau latching. Nah, itu merupakan sirkuit yang mempertahankan status atau kondisi tertentu setelah mendapat sinyal awal, meskipun sinyal tersebut sudah dihilangkan, yang berfungsi mengunci output agar tetap aktif atau non-aktif tanpa perlu menekan tombol terus-menerus. Rangkaian ini sering menggunakan relay yang memungkinkan sebuah sinyal impuls untuk menghidupkan dan mempertahankan kondisi output atau disebut juga sebagai self-holding relay dan juga ditemukan dalam sistem kontrol industri untuk mengamankan peralatan serta mencegah kondisi yang berbahaya. Ini ada rangkaian latching, dimana ini ada push button stop, ini push button start, ini ada kontaktor dari NO dan ini ada kontaktor. Jadi cara kerjanya, misalnya ini push button start kita klik atau kita tekan, baru lalu tegangan akan masuk ke kontaktor. Nah, seperti yang aku jelasin di part kontaktor tadi, ketika kontaktor ini mendapat tegangan, dia akan mengubah NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Kenapa sih kita menggunakan NO bukan NC? Nah, kembali ke logika awal. Ketika kontaktor ini mendapat tegangan, dia akan mengubah NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Artinya di mana ketika kontaktor ini mendapat tegangan, dia akan mengubah NO menjadi NC, di mana ini nantinya akan tertutup dan mengalirkan arus. Cara kerja push button ini kan kalau kita misalnya kita klik, oke, dia akan nyala. Lalu kita lepas, dia akan mati, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, itu kenapa kita butuh latching ini untuk mengunci outputnya, karena ketika ini ditekan, ini otomatis menutup atau mengunci, dan ketika ini dilepas, dia akan tetap mengalirkan arus saja, dia bakal tetap menutup dan dia akan kembali terbuka ketika push button stop ini ditekan. Selanjutnya ada direct online atau door starter, di mana ini merupakan metode paling sederhana dan umum untuk menghidupkan motor listrik, di mana motor dihubungkan langsung ke sumber tegangan penuh saat menyalakan. Starter ini terdiri dari kontaktor untuk mengalirkan daya ke motor dan tor untuk melindungi dari arus berlebih. Motor listrik 3 fasa dengan kapasitas daya rendah di bawah 11 kW atau sekitar 5,5 kW ke bawah, di mana arus tertinggi tidak menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan pada sistem kelistrikan atau merusak lilitan motor, dan diaplikasikan pada pompa air atau kompresor kecil. Nah, ini adalah rangkaian dol, di mana ini seperti 3 fasa, lalu ini ada MCB.
Selanjutnya di sini ada kontaktornya. Inilah kontaktor yang akan mengalirkan daya ke motor ini, dan ini Tor atau time overload relay atau all. Nah, ini dia yang akan melindunginya dari arus berlebih. Terus di sini ada emergency switch untuk dalam keadaan bahaya. Ini push button stop untuk mematikan, ini push button start untuk kita menjalankan sistem, dan ini ada rangkaian latching. Lalu di sini ada kontaktor. Oke, setelah teori tadi mungkin kita langsung masuk ke simulasi CAD sininya aja. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat rangkaian daya dulu. Di sini kita membutuhkan sumber 3 fasa, di mana data sumber 3 fasa itu ada di power feedings. Di sini kita pakai yang ini L1, L2, L3 dan N. Oke, kita letakin dulu di sini. Terus di sini kita membutuhkan ground. Susun dulu kayak gini. Nah, kita bisa rotasikan dulu. Oke, ini juga kita rotasi. Nah, kalau udah gini, selanjutnya kita membutuhkan MCB 3 fase. Itu letaknya di automatic ini. Letaknya di automatic magnetothermic. Di sini kita membutuhkan MCB 3 fase, yang ini magnetothermic switch juga. Ini terus kita letakkan dia di sini. Selanjutnya kita membutuhkan kontaktor. Oke, kita cari. Gimana ya? Kontaktor itu. Oh, ya di sini kontaktor and switch. Di sini kita pakai yang kontaktor 3. Nah, terus di sini kita membutuhkan TOR atau thermal overload relay tadi, yang dimana ini fungsinya kayak yang aku bilang untuk menahan beban tidak agar tidak berlebih. Ini letaknya di sini. Terus ini kita ambil yang ini thermal relay. Nah, selanjutnya kita butuh motor. Di sini kita ambil motor yang di bawah saja. Baik. Oke, kita bisa langsung wiring aja. Oke, ini rangkaian dayanya udah jadi. Kalau rangkaian dayanya udah jadi, kita langsung masuk ke rangkaian kontrolnya dulu. Di sini kita butuh MCB 2 fase.
kita masuk ke ini automatic and magnetic ini, kita ambil yang ini switch 2, kita letakkan nanti di sini. Ini di sini. Lalu kita butuh emergency switch, dimana letaknya itu di dry button. Oke, kita pakai yang NC button mushroom. Nah, oke, kita letakkan sejajar sama ini. Kalau gitu kita butuh NONC auxiliary. Kita butuh guys. Nah, ini kita butuh ini. Oke, kalau udah gitu selanjutnya kita butuh NC button. Ini fungsinya untuk tombol stop. Terus kita butuh ini NO button sebagai tombol start. Terus kita butuh kontaktor. Ini kita pakai ini. Terus kita butuh kontaktor satu lagi. Nah, terus kita ambil kontaktor satu, disejajarkan dengan tombol ini push button start. Nah, kita langsung wiring aja. Ini tadi belum kita ini sambungin aja. Ini sambungin dulu. Ini kita sambungin ke sini. Nah, untuk netral ini bebas, saya mau pilih L1, L2, atau L3, cuman aku mau ambil yang L3 aja. Nah, itu tinggal sambungin. Untuk ngomongnya kalian bisa ikuti ini, soalnya kan juga pelan-pelan. Nah, ya, ini kan rangkaian kontrolnya udah jadi. Kalau gini biasanya kan kita butuh indikator ya. Indikatornya di sini aku mau mati lampu aja. Ini kita masuk ke ini. Nyala aja ini pakai pilot signal. Di sini kita ambil, kita letakkan di sini deh. Satu, dua, tiga. Nah, ini tuh masing-masing itu ada fungsinya ya guys. Kita wiring dulu. Yang kedua tuh kita masuknya ke sini. Di sini kita butuh ini ya, push button NC kontak. Kita lihat sini.
Sedangkan yang ini kita hanya menunjukkan oke, ini udah kesannya semua. Oh ya, ini penamaannya ini part yang nggak bisa di skip ya guys. Ini apa tadi lupa, ini kita di awal nggak apa-apa sih. Ini kita kasih nama NCB 3. Oke, ini satu. Kasih ini kalian kalau mau nyoba ini penamaannya sesuai ya guys. Ini all overload delay. Ini NCB 1. Yang di belas itu kita kata buat terus ini stop stop indikator N, ini indikator 3, ini indikator. Oke, kalau penamaannya udah selesai semua, kita bisa langsung simulasi. Nah, ini tampilan pertama kita bisa langsung klik NCB ini dan NCB ini. Nah, indikator off langsung menyala. Ini artinya sistem ini tuh belum nyala, jadi indikator off-nya tuh menyala. Nah, untuk motornya juga belum nyala, jadi kita langsung mau nyoba. Kita klik tombol start. Oh, ini kegeser guys, sorry. Nah, ini belum nyambung. Kita matikan dulu. Nah, ini tuh kegeser. Nah, jadi kita aktifkan dulu MCD-nya, ini udah yang tadi, terus kita langsung klik start. Nah, ketika klik start ini kita klik, ini kayaknya ada yang salah deh. Nah, oke, ini tadi kita lupa kasih penamaan ya guys. Ini kalian bisa lihat kalau misalnya penamaan kita nggak sesuai, itu perintahnya bakal error, dia nggak bakal masuk. Oke, ketika push button start kita klik, ini tegangan yang ada di sini tuh masuk ke kontaktor. Dia akan menyalakan ini, sistem akan menyala dan tegangan masuk ke motor. Nah, ini itu rangkaian latching yang aku jelasin tadi. Dimana ketika ini kan simulasi dapat dilihat, oke kita stop dulu. Nah, ini kan push button, ketika kita klik di sini tuh dia akan mengalirkan tegangan yang mengubah NC menjadi mengubah NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Ini kalau NC menjadi NO, dia ini indikator off akan mati, sedangkan ini tegangan akan masuk ke sini, indikator K. Nah, ini akan menutup.
sehingga motor bisa menyala. Kita lihat lagi, kita nyalain. Nah, itu bisa dilihat rangkaian latching-nya langsung menutup. Begitu juga untuk K1 yang ada di atas indikator off, dia langsung terbuka. Nah, ketika startnya kita lepas push buttonnya, nah ini rangkaian bakal tetap mengunci. Jadi inilah fungsi rangkaian latching. Oke, bagaimana kalau kita tekan tombol apa push button emergency? Nah, kita klik, otomatis sistemnya akan mati dan indikator off akan menyala. Lalu kita coba klik ini, overload relay di mana beban berlebih. Nah, dia akan mendeteksi beban berlebih. Ini motor akan mati dan indikator trip serta off akan off. Oke guys, mungkin itu aja simulasi yang bisa aku lakuin hari ini. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Mungkin dari penjelasan aku tadi masih ada yang salah atau kurang jelas. Aku mohon maaf sekali lagi. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.